Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman online. Perkenalkan, saya Madika Sabila, mahasiswi program studi S1 Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, peserta kuliah kerja nyata mandiri periode 91 dari kelompok 58 Universitas Bengkulu. Dalam video ini, saya akan membagikan tips membuat cairan disinfektan secara sederhana yang dapat teman-teman praktekkan dengan mudah di rumah. Dalam membuat cairan disinfektan ini, saya mengambil referensi dari Dr. Nahla Shihab. Nah, teman-teman, di masa pandemi COVID-19, penting sekali bagi kita untuk menyemprotkan cairan disinfektan ke benda-benda tertentu yang sering kita gunakan secara bersamaan dan berulang kali, baik dengan anggota keluarga maupun teman kantor, seperti remote TV, remote AC, keran air, gagang pintu, meja makan, dan lain-lain. Natrium hipoklorit adalah bahan baku utama pembuatan cairan disinfektan, di mana natrium hipoklorit terkandung di dalam cairan pemutih maupun cairan pembersih lantai yang dapat kita beli di pasaran, teman-teman. Natrium hipoklorit yang terkandung di dalam cairan pemutih maupun cairan pembersih lantai memiliki kadar konsentrasi sebesar 5,25%. Sedangkan untuk membuat cairan disinfektan hanya dibutuhkan konsentrasi sebesar 0,5%. Sehingga untuk mendapatkan konsentrasi yang sesuai perlu dilakukan pengenceran dengan air biasa, teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau membuat cairan disinfektan dengan menggunakan cairan pembersih lantai ataupun dengan cairan pemutih. Namun di dalam video ini saya hanya akan membuat cairan disinfektan berbahan dasar cairan pemutih. Sehingga bahan-bahan yang saya butuhkan ada cairan pemutih, air biasa, dan juga botol semprotan. Di mana saya akan membuat takaran 1 liter cairan disinfektan, sehingga untuk mendapatkan konsentrasi natrium hipoklorit sebesar 0,5% dibutuhkan 95 ml cairan pemutih atau kira-kira 9 tutup botol ya teman-teman, dan air biasa sebanyak 905 ml, kira-kira 1 gayung air. Jadi langsung saja teman-teman campurkan 95 ml cairan pemutih atau kira-kira 9 tutup botol. Sudah 9 tutup botol. Kemudian jika teman-teman punya penutup wadah seperti saya ini, teman-teman bisa guncang saja ya, jangan sampai tumpah ya. Namun bisa juga diaduk dengan sendok. Nah, setelah itu masukkan deh cairan disinfektan yang telah kita buat ke dalam botol semprotan. Pelan-pelan ya teman-teman. Nah, cairan disinfektannya sudah selesai. Oh ya, saya mau ngasih tahu ke teman-teman kalau sehabis membuat cairan disinfektan, langsung basuh tangan teman-teman menggunakan sabun dan air bersih. Gunanya adalah untuk menghindari iritasi maupun kerusakan pada kulit. Nah, teman-teman, cairan disinfektan yang telah kita buat tadi bisa langsung disemprotkan ke benda-benda tertentu yang sudah saya terangkan di awal. Maksimal 2 kali dalam sehari. Nah, cairan disinfektan yang juga telah dibuat tadi hanya mampu bertahan selama 24 jam karena sifatnya yang tidak stabil, teman-teman. Sehingga ketika membuat cairan disinfektan harus disesuaikan dengan kebutuhan perharinya. Hal penting yang perlu teman-teman ingat bahwa cairan disinfektan yang telah dibuat tadi hanya digunakan untuk menyemprotkan benda-benda tertentu yang sudah saya terangkan di awal. Sangat tidak dianjurkan untuk disemprotkan ke bagian tubuh teman-teman karena dapat menyebabkan iritasi maupun kerusakan pada kulit.
Ingat ya teman-teman, berbahaya untuk disemprotkan ke tubuh. Nah teman-teman, demikian tips membuat cairan disinfektan dari saya. Saya yakin teman-teman bisa mempraktekkannya dengan mudah di rumah. Ayo teman-teman, jaga diri dari penularan COVID-19. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dah.